Moms, apa kabar? Salam sehat sampai tua. Kita ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Saya Dr. Verina, spesialis anak. Kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai diare pada anak. Sudah siap, Moms? Sebelumnya, saya minta untuk like, subscribe channel ini ya, oke? Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Nah, Mams, apa sih yang disebut dengan diare? Diare ini, Mams, adalah suatu kondisi di mana pada anak kita yang biasanya buang air besar konsistensinya biasa, padat, tiba-tiba berubah konsistensinya menjadi lebih cair atau bahkan berupa cairan. Nah, diare ini kita baru sebut diare apabila satu hari itu keluar 3 atau lebih dalam sehari. Diare ini, Mams, bisa berakibat jangka panjang. Ketika kita menganggap sepele anak kita diare, nah, diare ini bisa mengakibatkan anak-anak kita kekurangan gizi yang besoknya akan berakibat pada panjang badannya, kemudian berakibat pada tingkat kebugaran anak kita, dan terutama bisa berakibat pada IQ anak-anak kita yang bisa kita lihat ketika anak memasuki usia sekolah. Nah, apa sajakah penyebab diare ini? Yang pertama, Mams, itu infeksi. Infeksi ini bisa diakibatkan oleh virus ataupun bakteri. Virus terutama rotavirus, kemudian kalau bakteri itu seperti E. coli. Nah, pada E. coli biasanya selain diarenya cair, kita bisa temukan juga diarenya itu bisa berdarah dan berlendir. Kemudian ada juga bakteri-bakteri yang lain. Kemudian penyebab yang kedua adalah malabsorpsi. Malabsorpsi ini adalah kegagalan absorpsi usus terhadap zat tertentu. Ini biasanya pada bayi-bayi yang mengalami intoleransi laktosa. Ini ditandai dengan BAB-nya berbau asam, kemudian perutnya kembung, kemudian juga bisa disertai pantatnya merah. Yang ketiga, adanya keracunan, Mams. Jadi, zat-zat tertentu itu bisa menimbulkan keracunan pada usus kita, sehingga usus mengeluarkan cairan yang banyak pada kotoran yang harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat, bisa terjadi karena sistem tubuh kita yang salah, seperti pada penyakit imunodefisiensi, yaitu misalnya penyakit HIV, kemudian penyakit autoimun lainnya. Dan yang kelima, bisa sebab-sebab lainnya yang tentunya bisa sangat luas kita jelaskan di sini. Tapi yang terutama, yang seringkali kita jumpai di masyarakat, penyebab yang umum adalah infeksi, malabsorpsi, dan satu lagi, Mam, saya lupa tadi, yaitu alergi. Ya, di sini yang paling sering kita jumpai adalah alergi susu sapi. Sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan yang terutama ketika anak kita mengalami diare? Yaitu adalah dehidrasi, Mams. Dehidrasi ini adalah suatu kondisi di mana anak kekurangan cairan. Padahal seperti yang kita tahu, cairan itu adalah semacam kendaraan yang membawa seluruh zat-zat gizi kita, seluruh zat-zat metabolisme yang diperlukan oleh tubuh. Sehingga bisa dibayangkan, Mams, ketika tubuh anak kita kekurangan cairan, tentu itu akan mempengaruhi seluruh proses metabolisme dalam tubuhnya, sehingga bisa sangat berbahaya sekali, bisa mengakibatkan kematian. Nah, Mams, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara Mams untuk mengidentifikasi anak kita apakah dehidrasi atau tidak.
Yang pertama, moms tentu bisa melihat kondisi anak kita. Yang biasanya ketika anak kita aktif, dia masih beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba anak kita temui dia rewel, gelisah, lemas, hanya berbaring saja, atau bahkan terlihat mengantuk. Hati-hati moms, ini bisa menjadi salah satu tanda dari dehidrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang gampang kita amati moms dari keseluruhan tubuhnya, kita lihat dari matanya, ya. Apakah mata anak kita itu terlihat lebih cekung dari biasanya atau tidak? Kemudian kita juga bisa lihat dari air mata, kemudian dari mukosa bibirnya. Apabila anak menangis, terus kita temui kok air matanya menjadi sedikit, bahkan tidak keluar. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda dehidrasi. Kemudian untuk mukosa bibir. Mukosa bibir kita ketika kita cukup cairan, tentu akan basah dan akan lembut. Tetapi pada anak yang dehidrasi, itu akan mengering, kemudian bibirnya juga akan menjadi kasar. Kemudian kita bisa lihat juga turun ke perut, kita bisa melihat juga khususnya kita bisa mencubit ya dari kulit perutnya itu. Kita cubit kulit perutnya, apabila kulit perutnya kembali dengan cepat, kurang dari 2 detik, itu artinya bahwa elastisitas kulit masih bagus, itu masih cukup cairan. Tetapi ketika kita cubit kulit perutnya dan kembali sangat lambat, lebih dari 2 detik, nah itu tanda-tanda bahwa elastisitas kulit perut kita itu sudah berkurang dan itu cairannya jelas berkurang. Kemudian untuk tanda-tanda yang lain, kita periksa juga dari segi air kencingnya. Apabila anak tidak BAK, tidak pipis selama lebih dari 6 jam, nah itu juga sudah merupakan tanda-tanda dehidrasi. Jadi sebenarnya kita di rumah pun, asal kita monitor anak kita, kemudian kita juga waspada terhadap tanda-tanda dehidrasi, perawatan diare bisa dilakukan di rumah, moms. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai ibu di rumah ketika anak kita diare, moms? Yang pertama, kita harus pastikan anak kita menerima cairan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Yang pertama, apabila anak kita masih mengkonsumsi ASI, kita harus terus berikan ASI sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, apabila anak menggunakan susu formula, kita juga tetap berikan susu formula itu sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang ketiga, cairan yang kita bisa berikan adalah cairan rumah tangga seperti misalnya kuah sop, kemudian air tajin, dan air matang di sini. Kemudian yang keempat, kita juga bisa berikan oralit. Nah, oralit ini, moms, apabila anak di bawah usia 1 tahun, kita bisa berikan setiap kali anak buang air besar, kita berikan setengah, kurang lebih setengah dari gelas itu, mam. 1/4 sampai setengah gelas setiap kali dia buang air besar. Dan ketika anak sudah lebih dari 1 tahun, kita bisa berikan setengah sampai 1 gelas setiap kali dia buang air besar. Kemudian manajemen yang kedua adalah, moms, anak jangan pernah dipuasakan. Ini dulu ada ajaran, entah ketika dulu zaman nenek moyang atau bagaimana, pernah ada ajaran yang mengatakan bahwa ketika anak diare, maka anak dipuasakan supaya tidak semakin keluar kotorannya. Nah, ini ajaran yang sangat salah. Anak harus tetap menerima makanan dan minuman untuk menambah energi dan untuk memperbaiki kondisi diare yang dialami oleh anak. Untuk manajemen yang ketiga, moms, kita bisa memberikan tablet zinc. Tablet zinc ini bisa diperoleh di puskesmas ataupun di rumah sakit sesuai dengan advis dokter. Fungsi dari tablet zinc ini, moms, dia untuk memperbaiki fili-fili usus yang rusak, kemudian memperpendek episode diare, dan membantu mengembalikan imunitas dari kondisi badan anak-anak kita.
Untuk pemakaian zinc ini, memang pemakaiannya minimal 10 hari Moms. Jadi walaupun anak sudah berhenti diare, tetap dilanjutkan sampai 10 hari. Kemudian untuk manajemen keempat, ini manajemen antibiotik selektif. Nah, Moms, untuk antibiotik sendiri, kita tidak boleh langsung memberikan tanpa advis tenaga kesehatan yang kompeten, terutama dari dokter Moms. Karena untuk diare akibat virus itu tidak perlu antibiotik. Sedangkan untuk diare akibat bakteri-bakteri tertentu itu memang memerlukan antibiotik. Di sini Moms, kita benar-benar harus selektif terhadap antibiotik. Karena jangan salah Moms, ketika kita menggunakan antibiotik secara sembarangan, itu malah akan bisa memperparah diare anak-anak kita. Nah, Moms, dari keseluruhan manajemen itu yang paling penting adalah nasihat yang ibu atau pengasuh harus ditekankan ke diri masing-masing. Yaitu Moms, selain manajemen yang tadi, kita harus mengerti kondisi-kondisi pada anak yang wajib kita perhatikan ketika ada kondisi ini, seperti buang air besar cair lebih sering. Jadi yang biasanya mungkin hari kemarin 5 kali, tetapi hari ini bisa menjadi lebih dari 10 kali. Nah, ini sudah merupakan kondisi waspada. Kemudian, bila pada anak terjadi muntah berulang-ulang, sehingga cairan tidak bisa masuk sesuai kebutuhan anak, kemudian anak kita mengalami rasa haus yang nyata, kemudian makan minumnya sangat sedikit, karena bisa jadi karena muntah ataupun tidak ada nafsu makan, kemudian anak menjadi demam, kemudian tinjanya ada keluar darah, dan kondisi diare ini tidak membaik selama 3 hari, maka Moms harus membawa anak kembali ke dokter untuk diperiksakan kembali. Kalau perlu Moms, bahwa anak-anak kita supaya tidak mengalami kondisi yang lebih parah, anak kita mungkin perlu memerlukan manajemen di rumah sakit untuk pemberian infus, terutama apabila sudah terjadi dehidrasi. Sehingga singkat kata Moms, dari tanda-tanda yang terakhir saya berikan tadi, itu merupakan tanda-tanda waspada, tanda-tanda bahaya, di mana anak-anak kita mungkin membutuhkan perawatan yang lebih dari perawatan di rumah. Nah, Moms, hal-hal apa sajakah yang bisa kita berikan untuk anak kita untuk mencegah diare? Yang pertama, kita bisa berikan ASI eksklusif kepada anak kita. Tentunya Moms, ASI eksklusif itu tidak memerlukan berbagai piranti yang membutuhkan higienitas, sehingga memang ASI eksklusif ini jauh lebih higienis dan bisa mencegah diare. Kemudian yang kedua Moms, kita bisa memberikan MPASI, makanan pendamping ASI, sesuai dengan umurnya. Jadi ketika usia 6 bulan, kita berikan MPASI yang sesuai dengan tekstur usia anak. Kemudian yang ketiga, kita bisa berikan imunisasi pencegahan diare, seperti misalnya imunisasi rotavirus, di mana sesuai data kumulatif masyarakat, bahwa penyebab diare terbanyak usia anak kurang dari 1 tahun adalah virus rotavirus. Sehingga untuk mencegah diare rotavirus yang berat, kita bisa berikan imunisasi rotavirus. Imunisasi ini bisa diberikan pada anak usia 2 bulan ke atas sampai kurang dari 6 bulan. Kemudian yang keempat adalah Moms, kita harus selalu menjaga higienitas, menjaga pola hidup bersih di lingkungan rumah kita. Nah, hal-hal ini Moms, hal-hal sederhana yang mungkin kita bisa lakukan untuk mencegah diare yang terjadi pada anak-anak kita. Oke Moms, sekian untuk pendidikan kita mengenai diare hari ini. Semoga anak-anak kita selalu sehat, dan jangan lupa kita harus terus berinvestasi kesehatan supaya kita sehat sampai tua. Sampai jumpa. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum?
Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.